Siang itu, matahari menyorot terik di kawasan Bintaro. Jalanan tampak ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Sementara di tepi jalan, berjajar deretan lapak tanaman hias dengan pot-pot plastik dan polybag berisi tanaman yang tersusun rapi. Sebagian besar, lapak tampak hidup. Penjualnya sibuk melayani pembeli, menawarkan bibit baru, atau menyiram tanaman dengan selang kecil. Tapi, di ujung deretan itu, ada satu lapak yang terlihat berbeda, lebih sepi, lebih teduh, dan entah mengapa terasa seperti terpisah dari keramaian di sekitarnya. Bang Pian yang melintas pelan di jalan itu tiba-tiba menurunkan kecepatan motornya. Pandangannya terpaku pada lapak yang sepi itu. Ia sendiri tidak tahu pasti kenapa ingin berhenti di sana, padahal dia tidak sedang berniat membeli tanaman dan tidak juga mengenal pemilik tempat itu. Tapi, ada sesuatu pada lapak kecil dan sepi yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia mematikan mesin motornya dan menurunkan standar samping. Dari tempatnya berdiri, Bang Pian bisa melihat tanaman-tanaman di lapak itu tampak sedikit layu. Sebagian daunnya kering di tepi, pot-potnya berdebu, dan di bawah terpal kecil yang menaungi pemilik lapak, udara terasa lebih lembab dari biasanya. "Silahkan bang, mau cari tanaman apa?" sapa pemilik lapak itu sambil tersenyum ramah. "Apa ya? Saya jadi bingung nih," balas Bang Pian sambil menggaruk kepalanya. "Kalau di sini nggak ada yang abang cari, saya bisa bantu cariin di lapak lainnya bang," ucap pemilik lapak itu lagi. Dengan tenang, Bang Pian mengeluarkan bungkus rokok dari saku jaketnya. Setelah mengambil sebatang rokok tersebut, Bang Pian memberikannya ke pemilik lapak yang dengan sungkan menerima pemberian itu. "Tumbenan, lapak sepi bener bang. Biasanya rame, kayak lapak-lapak lainnya di daerah sini," ujar Bang Pian sambil mengumpulkan asap rokok kreteknya. "Saya sendiri juga bingung bang. Udah 2 bulan ini, lapak saya melehoi, sepi. Nah ini aja, dari pagi tadi baru abang yang berhenti di sini," balas pemilik lapak sambil mengembalikan bungkus rokok milik Bang Pian. "Duduk dulu bang," ujar pemilik lapak sambil memberikan kursi plastik berwarna merah. "Boleh dah, sekalian saya ngaso istirahat. Iya, maaf nih bang, di sini yang jual kopi di mana ya? Biar resep, sore-sore ngobrol sambil ngopi," balas Bang Pian sambil tersenyum. "Ada di seberang sana. Abang mau kopi apa? Biar saya pesenin," tanya pemilik lapak. "Kopi hitam yang tubruk bang. Nah ini duitnya, sekalian dah abang pesen juga," balas Bang Pian sambil memberikan uang pecahan 50.000. "Udah santai aja, kopinya biar saya yang bayar," balas pemilik lapak yang langsung pergi ke arah warung kecil di ujung seberang jalan. Ketika Bang Pian sendirian di tempat itu, dia mulai merasakan adanya energi hitam yang sangat mengganggu. Dan setelah melihat keadaan di sekitarnya, Bang Pian lalu menarik nafas panjang sambil memejamkan kedua matanya. Setelah itu, dia membaca doa untuk membuka mata batinnya. Udara di sekitar lapak yang semula hanya terasa lembab berubah menjadi seperti ruang kosong yang menahan nafas. Bang Pian duduk diam, seolah tidak bergerak. Tetapi di balik kelopak matanya yang terpejam, dunia lain mulai membuka tabirnya. Cahaya tipis dari sisi kanan lapak memudar, berganti dengan kilau abu-abu yang menggantung dan membentuk tirai halus di atas tanaman yang layu. Aroma tanah basah berubah getir, seperti bau dedaunan busuk yang disembunyikan di bawah lapisan tanah lembab. Perlahan, garis-garis gelap menyeruak dari antara pot yang berjejer. Bentuknya seperti akar kering, namun hidup, melilit satu sama lain dan memanjang ke arah bagian terdalam lapak. Akar-akar hitam itu tidak berasal dari tanah manapun. Ia mengenali getaran semacam itu, bukan dari tumbuhan, bukan pula dari alam biasa. Itu ikatan energi hitam yang menempel dan menyedot kesuburan tanaman, serta menutup lapak itu dari penglihatan orang-orang yang melintas di sana. Ikatan itu membentuk lingkar yang tidak kasat mata, seperti perangkap yang dibuat rapi agar pemilik lapak terus terpuruk dalam nasib buruk.
Bang Pian mengikuti arah akar-akar energi hitam itu dengan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Setiap helai akar gelap tampak menembus pot demi pot, menjalar di bawah meja kayu, naik ke tiang bambu, lalu menghilang ke bagian belakang lapak yang tertutup terpal lusuh. Di sanalah titik pusat energi itu bersembunyi, ibarat sarang kecil yang belum dipetik. Tempat usaha yang semaju apapun akan mati pelan-pelan jika para pemiliknya tak pernah tahu apa yang menutup tempat usaha mereka. Ketika nafasnya mengalir seimbang dan batas dunia gaib makin jelas, Bang Pian merasakan satu keanehan. Di bagian belakang terpal itu ada sesuatu yang berdiri diam, bukan manusia, bukan pula sosok sepenuhnya. Bayangan tinggi itu membentuk siluet samar yang tampak seperti tubuh menjulang, dengan kepala sedikit merunduk seolah memperhatikan tanaman-tanaman layu di depannya. Nafasnya tak berbunyi, tetapi tekanan menyengat seperti hawa lembab yang mengurung ruangan. Tanaman yang berada paling dekat dengan bayangan itu bergetar kecil. Daunnya terlipat seakan menolak kehadiran sosok tersebut. Energi yang terhisap tidak hanya berasal dari tanah, tetapi dari lapak secara keseluruhan. Ia seperti pengawas yang ditempatkan untuk menjaga kiriman energi hitam itu tetap bekerja, agar lapak ini tidak pernah kembali ramai. Sesuatu yang tidak hanya lekat dengan kedengkian, tetapi juga dendam. Bang Pian tetap diam dan tidak tergesa. Pandangannya menyapu seluruh lapak, meski kelopak matanya masih tertutup rapat. Ia membaca dengan jelas bagaimana akar-akar gelap itu bergerak, seperti serabut asap, melingkari titik pusat yang tersembunyi di bawah tumbukan polybag hitam yang berisi tanah kering. Justru di situ, energi terkuat terkumpul, seperti benda terkutuk yang ditanamkan rapi, tanpa bisa dibedakan dari benda sehari-hari. Gerimis tipis mulai turun, memukul-mukul terpal lusuh dengan ritme yang tak beraturan. Hawa lembab semakin memberat, tetapi Bang Pian hanya duduk dan membiarkan angin membawa aroma samar yang selama ini disembunyikan benda itu. Seolah lapak di ujung deretan itu mulai menunjukkan wajah sebenarnya, wajah yang selama 2 bulan terakhir menahan pemiliknya dalam lingkaran sial yang tidak pernah putus. Bang Pian membuka matanya perlahan. Sorotnya masih sama tenang, tapi dari sudut-sudut lapak, energi hitam yang menempel seakan mundur sejenak, seperti tak nyaman berada di bawah tatapan orang yang bisa melihat wujud aslinya. Hawa dingin berubah menjadi rasa berat di dada, seperti lapak itu sedang memohon untuk dibebaskan dari belenggu panjang yang tidak pernah disadari siapapun. Dan Bang Pian tahu, gangguan ini jauh dari sederhana. Ada yang menanam, ada yang mengawasi, dan ada yang menunggu jatuhnya seseorang di titik paling rendah. Lapak kecil dan teduh itu ternyata hanyalah pintu masuk dari sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang menunggu tepat di balik deretan tanaman layu yang tampak tidak berbahaya. Ya gerimis bang, kita ngobrol di sono aja yuk bang, ujar pemilik lapak yang baru saja datang membawa 2 gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Lah iya, kagak berasa kalau gerimis, balas Bang Pian yang langsung berdiri sambil membawa kursi plastik yang tadi didudukinya. Kagak berasa, emangnya abang tidur tadi? Ucap pemilik lapak yang terlihat sibuk merapikan barang-barang di bawah terpal biru lusuh yang menjadi tempatnya berteduh. Ngejep doang bang, lelah banget saya. Dari parung, kagak berhenti tadi, balas Bang Pian sambil tersenyum. Kopinya di bang, mumpung masih panas, biar melek, hehehe, ucap pemilik lapak. Alhamdulillah, makasih banyak nih bang, saya jadi ngerepotin nih, balas Bang Pian sungkan. Alah, timbang kopi doang bang. Oh ya, sampai lupa, kenalan dulu bang, biar nambah saudara, ucap pemilik lapak tanaman itu. Nama saya Irwan, asli Betawi, tinggal di daerah Rawabelong, imbu lelaki seusia Bang Pian itu dengan ramah. Saya Pian bang, asli Betawi, tinggal di Banten, balas Bang Pian sambil tersenyum. Widih, jauh amat, dari Banten kemari, seru Irwan yang merasa heran. Banten Ciledug bang, balas Bang Pian sambil tertawa. Setelah hening sesaat, pemilik lapak yang bernama Irwan itu
mulai menceritakan tentang lapaknya yang sudah 2 bulan terakhir sepi pengunjung. Dengan wajah tertunduk, dia mencoba mengingat kembali 2 bulan yang terasa seperti mimpi buruk itu. Dari cara ia menarik nafas, Bang Pian bisa merasakan bahwa beban itu sudah lama dipikulnya seorang diri. Hanya saja, baru siang itu ia punya ruang untuk melepaskannya. Cerita itu mengalir seperti air deras yang menemukan celah. 2 bulan terakhir bukan hanya soal lapak sepi. Irwan sering terbangun dengan tubuh dingin seperti habis diceburkan ke air. Rasa ngilu yang tiba-tiba menusuk pundaknya datang tanpa sebab. Kadang pagi hari dan kadang sore hari, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari belakang, menarik perlahan sambil menyedot semangatnya hingga habis. Di lapaknya sendiri, keanehan-keanehan bermula dari hal kecil. Pot yang ia pastikan tersusun rapi malam sebelumnya mendadak berantakan ketika ia kembali pagi hari. Tanaman yang seminggu sebelumnya segar mendadak menghitam ujung daunnya, seperti terbakar dari dalam. Polybag yang ia isi tanah baru tiba-tiba terasa lembab dan berbau busuk. Padahal cuaca sedang kering beberapa hari berturut-turut. Lalu, kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri mulai muncul. Terkadang, saat ia sedang menyapu lapaknya, ujung sapu lidi terasa seperti ditarik dari belakang. Pernah pula ia merasakan ada angin dingin menyapu punggungnya pada siang hari. Padahal tidak ada satupun pohon besar di sekitar tempat itu. Kadang ia merasa ada yang mengintip dari balik tumpukan pot besar. Namun setiap kali ia mendekat, tempat itu kosong seperti biasa. Yang paling mengganggunya adalah suara langkah kecil yang terdengar pada sore menjelang dia pulang. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa sepatu, memutari lapaknya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia sempat mengira itu anak-anak sekitar, tapi suara itu muncul bahkan saat kawasan itu sudah kosong. Semua itu diceritakan Irwan dengan suara parau. Kepalanya sedikit tertunduk, seperti takut jika ucapan-ucapannya terdengar terlalu mengada-ada. Padahal dari gerak tubuhnya, jelas bahwa pengalaman itu nyata dan membuatnya hidup dalam kecemasan terus-menerus. Sementara Irwan bercerita, Bang Pian tidak menyela. Sorot matanya tetap tenang, tetapi pikirannya sudah bergerak menelusuri satu persatu kejadian yang Irwan sebutkan. Ia memperhatikan bagaimana setiap kejadian tidak berdiri sendiri. Gangguannya teratur, runtut, dan mengarah pada satu tujuan: menutup pintu rezeki, melemahkan tubuh, dan menyerap energi pemilik tempat secara perlahan. Hawa di sekeliling lapak kembali berubah. Tanaman-tanaman yang layu seperti ikut mendengarkan. Daunnya bergoyang samar meski tidak ada angin. Tanah di polybag paling dekat mengeluarkan aroma lembab yang menusuk, mirip bau benda lama yang dikubur di tempat tidak semestinya. Bang Pian tahu di balik pola semacam itu pasti ada tangan manusia di baliknya. Sesuatu yang sengaja ditanam, dipelihara, dan dijaga oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat agar terus bekerja secara halus sampai korban kelelahan sendiri. Ia menggeser duduknya sedikit, menundukkan kepala sebatas beberapa detik, dan dari kedalaman keheningan kecil itu, ia menangkap lagi getaran yang tadi sempat ia lihat. Akar-akar hitam yang melilit di bawah tumbukan polybag belakang lapak. Tempat sosok bayangan tinggi itu berdiri diam seperti penjaga setia. Apapun yang membuat Irwan terpukul selama 2 bulan terakhir tidak hanya sengaja ditanam, tapi dititipkan. Dan titipan seperti itu tidak pernah berhenti dengan sendirinya. Itulah yang membuat lapak kecil di ujung deretan lapak tanaman hias itu terasa seperti dunia yang terpotong dari keramaian. Dunia yang sedang menunggu seseorang untuk membukanya kembali. Maaf nih bang, bukannya saya so tahu ya, tapi saya berhenti di lapak ini kayak ada yang nyuruh gitu bang. Padahal saya juga kagak pengen beli tanaman,
Tapi kagak tahu kenapa, tiba-tiba saya ngerasa ada sesuatu yang gelap di lapak ini, ucap Bang Pian dengan suara yang lebih pelan. Nih, maaf juga ya, bukannya saya sok ngerti nih. Kalau yang saya tangkep sih, di lapak abang ini ada yang nutupin bang, ibu Bang Pian menjelaskan. Nah itu dia bang, saya juga mikir ke arah sono, tapi saya belum ada duitnya buat bersihin lapak saya ini, balas Irwan dengan wajah serius. Kalau gitu kita bersihin sendiri aja bang. Kalau abang mau nih ya, insya Allah saya bantu bang. Dan abang kagak usah mikirin duit. Lagian belum tentu juga itu duit mikirin abang. Balas Bang Pian dengan candaan khasnya. Saya mau banget bang, tapi saya kagak bisa ngasih abang apa-apa nih. Palingan nanti saya beliin Indomie di warungnya Bang Peot, ujar Irwan sambil tersenyum. Kalau abang mau, ntar malam dah kita mulain. Kan udah sepi tuh. Nah, kita telusurin dah asal muasal demit yang ngeganggu usaha abang, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Irwan. Sekarang saya pulang dulu ya. Ntar habis maghrib saya kemari lagi. Abang jangan pulang dulu, imbu Bang Pian dengan wajah serius. Menjelang sore, suasana di deretan lapak tanaman hias berangsur lengang. Para penjual mulai membereskan dagangannya, merapikan selang, menutup tanaman dengan jaring hitam tipis, dan sebagian sudah bersiap pulang. Hanya lapak Irwan yang tetap tampak sama seperti tadi, muram, sepi, seolah belum benar-benar bernafas sejak pagi. Irwan duduk sendirian setelah Bang Pian pergi, menatap tanaman-tanamannya yang merunduk seperti ikut menanggung beban tuanya. Ada rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang percaya akan apa yang ia alami. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut muncul kembali ketika ia teringat kejadian-kejadian 2 bulan terakhir. Udara di sekitar lapaknya semakin dingin menjelang maghrib seperti biasa, namun kali ini terasa lebih berat, seolah sesuatu sedang menunggu malam tiba. Bayangan tinggi yang tadi ditangkap mata batin Bang Pian masih tetap di sana. Meski Irwan tidak tahu, ia hanya merasa tatapan tak kasat mata itu semakin menempel, mengikuti setiap gerakannya. Bahkan ketika ia hanya duduk diam, tanaman di sudut lapak kembali bergetar kecil, bukan karena angin, tetapi karena ada energi yang bergerak seperti benang halus di udara. Langit perlahan memerah, kemudian menggelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kuning kusam di permukaan pot-pot plastik. Irwan meneguk ludahnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, kegelisahan justru makin menghantui. Sudut-sudut lapaknya seperti berubah bentuk, membesar, dan mengecil secara samar. Seperti ruang itu sedang bernafas dengan cara yang tidak normal. Ketika adzan maghrib mulai berkumandang, Irwan bergegas pergi menuju masjid yang ada di dekat tempat itu. Dengan langkah tenang, dia menghampiri sepeda motornya yang terparkir tidak jauh dari lapak dan melesat pergi untuk menunaikan kewajibannya. Malam turun sempurna, dan saat itu terjadi, lapak Irwan benar-benar terasa seperti dunia lain. Jalanan yang biasanya ramai kini seakan jauh. Suara motor, langkah kaki pejalan, bahkan obrolan dari lapak lain tak lagi terdengar. Seolah lapak itu terbungkus lubung tipis yang membuatnya terpisah dari sekitar. Di balik tumbukan pot besar paling belakang, ada bayangan yang bergerak sedikit, perlahan, seperti sedang menegakkan tubuhnya setelah menunggu terlalu lama. Aura gelapnya merambat pelan, menelusuri tanah, naik melalui akar tanaman, lalu merayap sampai ujung tenda kecil lapak, seolah menyambut kedatangan malam dan bersiap menjaga titipan yang sudah 2 bulan mengikat menutup lapak tanaman Irwan. Dari kejauhan, suara motor terdengar mendekat. Irwan menatap ke arah jalan dengan rasa campur aduk antara harap dan cemas. Hawa gelap yang menggantung di atas tanah seperti menegang, menahan nafas, hingga akhirnya Bang Pian datang tepat ketika dunia gaib di lapak itu mulai menggeliat.
siap menampakkan jati dirinya sepenuhnya. "Assalamualaikum," kata Bang Pian yang langsung menyapa Irwan. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, abang datang beneran," balas Irwan dengan senyum lega. "Lah, ya datang dong, kan saya udah janji. Alhamdulillah, bisa sampai di mari lagi," balas Bang Pian yang pandangannya tertuju pada warung kopi di ujung seberang jalan. "Bentar ya, saya beli rokok dulu," imbuh Bang Pian yang langsung melangkah pergi. Tidak lama kemudian, Bang Pian kembali dengan membawa sebungkus rokok dan 2 botol air mineral. Dan selang beberapa saat, tampak seorang lelaki kurus yang mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam datang dengan membawa nampan berisi 2 mangkuk Indomie rebus serta 2 gelas kopi hitam. "Nah, kita makan dulu dah. Kebetulan bini saya lagi kagak masak tadi, jadi lapar banget ini," ucap Bang Pian yang membuat Irwan terdiam. "Tenang aja, saya udah bayar. Pokoknya kita makan dulu. Abis itu kita ngopi. Nah, baru dah kita nyari demit yang ngumpet di tempat ini," imbuh Bang Pian sambil mengaduk semangkuk Indomie yang terlihat sangat lezat itu. Bang Pian dan Irwan pun langsung menyantap makanan lezat itu dalam suasana hening yang nyaman. Begitu mangkuk kosong, udara di sekitar lapak mulai terasa berubah. Gerimis yang dari tadi merintik perlahan menghilang, menyisakan malam yang lembab dan sedikit menekan. Lampu-lampu kios lain sudah banyak yang dimatikan, membuat lapak Irwan tampak seperti satu-satunya tempat yang masih terjaga. Bang Pian berdiri setelah menyelesaikan rokoknya. Tatapannya menyapu seluruh lapak, membaca tanda-tanda halus yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ada sesuatu yang menahan energi tempat itu, semacam selimut gelap yang membuat udara terasa berat. Tubuhnya rileks, tapi sorot matanya menajam. Ia mulai bergerak memutari lapak secara perlahan, seolah mengikuti jejak tak kasat mata yang menuntun langkahnya. Tanaman-tanaman yang dibiarkan layu menciptakan bayangan tak wajar di bawah lampu jalan. Setiap sudut lapak seakan menyimpan bisikan kecil, suara yang tidak berbunyi tapi bisa dirasakan. Ketika Bang Pian lewat, udara menjadi sedikit lebih dingin, seakan sesuatu sedang bersembunyi dan menahan nafas. Setelah memutari lapak 1 kali penuh, langkahnya berhenti pada sebuah rak besi yang paling bawah. Rak itu tampak biasa saja, namun tanah yang berada tepat di bawahnya memiliki warna yang lebih pekat dan bau yang berbeda. Bau tanah tua, bau yang seharusnya tidak muncul di tempat jualan tanaman hias. Bang Pian turun setengah jongkok dan menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Sensasinya dingin, terlalu dingin untuk tanah yang semestinya kering dan netral. Ia merasakan gelombang halus seperti denyut yang bergerak ke arah pergelangan tangannya. Tanah itu bukan bagian dari tempat ini, tapi tanah itu sengaja dititipkan. Dengan perlahan, ia menggeser pot-pot lain yang ada di rak bawah. Tanah yang terganggu mulai menunjukkan warna sesungguhnya, gelap kecoklatan, seolah menyerap cahaya. Ketika ruangnya cukup, Bang Pian memasukkan tangannya lebih dalam ke sela besi. Getaran samar semakin terasa, seolah sesuatu sedang menegang, melindungi diri, dan tidak ingin disentuh. Tapi Bang Pian tetap menariknya perlahan, dengan kesabaran khas orang yang sudah terlalu sering berurusan dengan benda-benda seperti itu. Tangan Bang Pian perlahan ke atas, dengan membawa 1 bungkusan kecil yang terbalut kain hitam kecoklatan. Kain itu basah, dinginnya menusuk sampai ke telapak tangan. Aroma tanah yang berbau anyir menyebar perlahan, membuat udara terasa seperti menjadi ruangan yang sudah lama ditinggalkan manusia. Bungkusan itu berat di dalam, mengandung campuran tanah gelap, rambut, dan serpihan halus yang tidak perlu diteliti lebih jauh untuk mengetahui asalnya. Wujud yang kecil, tapi niat pembuatnya tidak kecil sama sekali. Benda titipan seperti ini dibuat untuk menghentikan langkah seseorang, mengunci rezeki, atau sekedar membuat hidup terasa sempit tanpa sebab. Bang Pian mengangkat bungkusan itu agar terkena cahaya lampu jalan. Energinya menolak terbuka,
mengikat kuat seperti simpul dendam. Ia memahami bahwa ini hanya salah satu dari 3 atau 4 titik gelap yang biasanya diletakkan dalam kasus seperti ini. Itu apaan, Bang? Tanya Irwan penasaran. Ini barang titipan atau tanaman orang yang mau bikin lapak abang tutup, balas Bang Pian menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu buhul ya, Bang? Ucap Irwan sambil mengusap dadanya. Kira-kira siapa ya, Bang, yang dengki sama saya? Tanya Irwan penasaran. Kagak usah nyari tahu siapa yang dengki sama abang. Yang penting usaha abang lancar lagi dan abang sekeluarga pada sehat, balas Bang Pian dengan tegas. Kalau urusan kayak begini, kita nggak bisa nuduh siapa-siapa, Bang. Entar malah jadi fitnah. Lagian tujuan saya mah mau ngebantu supaya usaha abang berjalan lagi, bukan mau ngorek siapa dalang yang bikin abang susah. Imbu Bang Pian lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, Bang, maaf, saya jadi suudzon sama orang, ucap Irwan penuh penyesalan. Iya deh, Bang, saya gak mau tahu siapa yang udah iri sama saya. Yang penting usaha saya lancar, dapat rezeki yang berkah, imbu Irwan yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bang Pian menurunkan kembali bungkusan kecil itu, lalu menggenggamnya seolah sedang memegang sisa-sisa masa lalu yang sengaja dipaksa hidup kembali. Energi gelap dari benda itu terasa menolak disentuh, seakan ingin kembali ke tempat persembunyiannya di bawah tanah. Lapak Irwan yang sejak tadi sunyi, kini seperti menyerap segala cahaya di sekitarnya, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak perlahan di antara deretan tanaman yang layu. Irwan masih berdiri beberapa langkah di belakang. Matanya tidak lepas dari bungkusan itu. Ketegangan yang sempat memuncak perlahan memudar dari wajahnya, berganti rasa pasrah dan kelegaan. Setidaknya kini ia memahami bahwa kesepian lapaknya bukan sebuah kebetulan, dan bagian dari dirinya yang sempat marah dan curiga mulai mereda, seperti tanah yang surut setelah diterpa hujan deras. Bang Pian mengamati lapak sekali lagi. Setiap pot, setiap sudut meja, hingga tanah kering yang bertumpuk di bawah rak-rak tua itu. Ia tahu benda yang ia genggam hanyalah permukaan masalah. Biasanya, pengirim benda seperti ini tidak hanya menanam satu titik. Ada pola tertentu, jejak yang sengaja diletakkan untuk menutup usaha secara perlahan. Titik-titik itu saling terhubung membentuk jaring halus yang tidak terlihat oleh mata biasa. Udara kembali bergerak. Angin malam membawa aroma basah dari pepohonan di sekitarnya. Namun tetap saja terasa seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Tanaman-tanaman di lapak Irwan merespon hawa itu. Beberapa daun bergerak pelan walau tidak ada hembusan angin yang cukup kuat. Bang Pian meletakkan bungkusan itu di atas meja kayu yang sudah mulai rapuh. Ia menutup matanya sejenak, membaca rangkaian doa pendek untuk meredam reaksi dari benda tersebut. Perlahan, getaran halus dari bungkusan itu mereda, seperti makhluk kecil yang kehilangan tenaga untuk melawan. Sementara itu, Irwan berusaha meredakan gejolak di dadanya. Rasa was-was yang sejak awal melekat, kini berubah menjadi kesadaran baru. Hidupnya selama 2 bulan terakhir ternyata dipengaruhi sesuatu yang tidak terlihat. Beban itu yang selama ini tidak bisa ia jelaskan mendadak terasa lebih ringan setelah tahu sumbernya. Bang Pian membuka matanya. Sorot matanya tajam namun tetap tenang, seolah mengetahui bahwa pekerjaan malam itu belum selesai. Buhul yang telah dia keluarkan dari tempatnya itu hanyalah satu titik gelap dari beberapa lainnya. Ruang di bawah terpal kecil itu masih menyimpan sesuatu. Ia dapat merasakan keberadaannya di antara aroma tanah dan daun yang membusuk. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu terasa sangat sunyi, tidak seperti malam-malam biasa. Suara kendaraan di jalan mulai berkurang. Lampu-lampu toko di sekitar pelan-pelan dipadamkan, menyisakan lapak Irwan dalam kegelapan yang terasa lebih pekat dari seharusnya. Hanya 1-2 lampu jalan,
yang menyorot dari kejauhan, menciptakan cahaya samar yang memantul pada pot-pot kosong. Bang Pian menghela nafas panjang. Bayangan yang sempat muncul di sudut lapak tadi kembali melintas di benaknya. Keberadaannya bukan sekedar pengganggu, tetapi penjaga dari titipan-titipan yang lebih besar. Jika ingin membersihkan semuanya, ia harus menyusuri seluruh area lapak itu, mencari titik-titik lain yang mungkin ditanam diam-diam. Irwan memperhatikan setiap gerakannya, meski tidak ada seluruhnya memahami apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanyalah ini pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir ia melihat harapan kembali masuk ke tempat itu. Lapak yang selama ini seolah dikurung sesuatu mulai terasa memiliki ruang bernafas kembali. Bang Pian mengambil kembali air mineral dari samping kakinya. Ia membasahi tangannya perlahan, memastikan sisa-sisa energi pada kulitnya lenyap sepenuhnya. Malam masih panjang, dan titik berikutnya masih belum tersentuh. Di ujung lapak, angin kembali bergerak, membawa desisan lemah yang terdengar seperti bisikan dari balik tanah. Sebuah tanda bahwa apapun yang menghuni tempat itu mulai menyadari keberadaan mereka. Dan Bang Pian tahu, konfrontasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan gerimis yang sempat turun sebentar telah berhenti. Tapi udara tetap lembab dan dingin menusuk kulit. Bang Pian terus berusaha menelusuri jejak energi hitam yang mengurung tempat itu. Sementara Irwan berdiri tidak jauh dari tempat Bang Pian berada. Matanya terus menatap tanaman-tanaman yang ada di lapaknya yang terlihat semakin layu. Di tengah suasana hening malam itu, tiba-tiba di ujung lapak, bayangan hitam bergetar, perlahan membentuk sosok menyeramkan. Tingginya melebihi manusia biasa. Kulitnya tampak seperti terbuat dari kabut pekat yang bergerak sendiri, dan matanya bersinar merah menyala. Irwan tercekat, nafasnya tersengal-sengal. Sosok itu menatap langsung ke arahnya, menimbulkan rasa takut yang menembus hingga tulang. Sementara itu, Bang Pian tetap tenang, meski energi gelap yang terpancar dari makhluk itu menekan sekeliling lapak. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kesadaran batinnya meluas, dan merasakan setiap simpul energi jahat yang membentuk makhluk itu. Dengan tangan terbuka, ia mulai membaca ayat-ayat suci, memanggil perlindungan, mengalirkan cahaya putih yang menyapu udara di sekitar. Makhluk itu menggeram, seperti menahan tekanan yang terasa sangat berat baginya. Seketika, makhluk itu maju selangkah, yang membuat kabut hitamnya menyebar, mencoba menelan cahaya yang diciptakan Bang Pian. Tanaman dan pot di lapak bergetar. Angin misterius berputar di antara deretan pot. Namun Bang Pian tetap tegak. Dengan gerakan tangan yang perlahan namun tegas, ia memusatkan energi pada satu titik, menekan makhluk itu mundur. Tubuhnya bergetar karena konsentrasi, tapi matanya tetap fokus pada bayangan bermata merah itu. Sosok makhluk gaib itu perlahan mulai menampakkan wujud sepenuhnya. Ekor kabut hitam membentang, tangan panjang seperti bayangan menggeliat, mulutnya terbuka tanpa suara, menimbulkan aura kebencian murni. Bang Pian menggerakkan kedua tangannya di udara, membentuk lingkaran perlindungan, sambil terus melafalkan doa. Cahaya putih yang menyelimuti tangannya menyebar ke seluruh lapak, membuat makhluk itu menjerit karena energi hitamnya terkoyak perlahan. Irwan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dia merasakan takut yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Karena hal itu baru pertama kali dialaminya. Dia melihat cahaya menyebar dari tangan Bang Pian, menembus kabut hitam, hingga makhluk itu seakan tersedak dan memutar-mutar energi pekatnya sendiri. Bang Pian tidak mengucap sepatah kata pun. Seluruh aksinya tergambar melalui kekuatan batin dan doa yang membentuk medan gaib yang membuat makhluk itu tidak bisa bergerak leluasa. Perlahan tapi pasti, akhirnya makhluk itu memberontak untuk kali terakhir. Sosok itu mencoba melesat ke arah tanaman dan pot. Namun energi pelindung dari doa-doa yang dilantunkan Bang Pian menahannya. Dengan tarikan nafas panjang, Bang Pian menekankan energi putih ke titik pusat makhluk itu, hingga tubuh kabut hitam itu mulai menipis, menguap,
dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Lapak pun menjadi tenang, udara kembali normal dan hanya suara hewan malam yang kembali terdengar setelah hening yang mencekam. Irwan masih terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar namun lega. Ia baru saja menyaksikan bagaimana sosok yang selama ini menghantui lapaknya berhasil dihadapi tanpa senjata, tanpa lilin, dan tanpa mantra yang terdengar. Semua dilakukan Bang Pian hanya dengan kekuatan batin, doa, dan tekad seorang praktisi spiritual. Lapak yang tadinya sungup kini terasa lebih hidup, dan udara dipenuhi kesegaran yang aneh, seperti baru dibersihkan dari noda hitam yang membelenggu. Setelah sosok makhluk gaib itu lenyap, Bang Pian kembali menelusuri lapak dengan langkah pelan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tangannya bergerak perlahan, seakan meraba udara untuk menemukan getaran yang tidak seharusnya ada. Cahaya putih dari batinnya memancar samar, membentuk pola yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang sudah terlatih. Tanaman-tanaman di sekitar seakan menunduk, menyisakan ruang bagi energi gelap yang mencoba menyembunyikan dirinya. Ia menunduk di bawah rak kayu yang ada di sudut lapak, yang menjadi pembatas antara lapak milik Irwan dengan lapak sebelahnya. Bang Pian merasakan adanya tekanan berbeda di sana. Sebuah gundukan tanah lembab dan pecahan batu kecil menahan energi jahat, membentuk titik kedua. Dengan perlahan, Bang Pian menyentuh gundukan itu, membaca doa perlindungan, dan energi putihnya merambat ke tanah, menembus simbol-simbol energi yang terikat di dalamnya. Gundukan itu bergetar, seperti menahan nafas, sebelum akhirnya terbuka dan melepas bau anyir yang sudah lama terperangkap. Setelah membersihkan titik kedua, ia memeriksa pot-pot tanaman lainnya yang tampak normal. Salah satu pot besar yang ada di depan lapak tidak luput dari perhatiannya. Dan benar saja, ketika Bang Pian memeriksa dengan seksama, dia kembali menemukan benda kecil yang dibungkus kain hitam lusuh. Tanah di dalamnya terasa panas secara gaib, seolah ada makhluk kecil yang terkurung. Tanpa ragu, Bang Pian mengangkatnya sambil membaca ayat-ayat penyucian hingga energi jahat pada benda itu mati. Tidak hanya sampai di situ saja, dari sudut gelap terpal muncul bisikan samar, seperti hembusan angin yang menyalak di antara daun-daun. Bayangan hitam kecil muncul, bentuknya tidak jelas, tetapi niatnya terasa tajam. Makhluk itu bergerak cepat, mencoba melarikan diri ke salah satu sudut yang belum tersentuh energi pelindung milik Bang Pian. Bang Pian menutup mata sejenak, sambil terus mendengungkan doa-doa dalam hatinya. Dia menegakkan tangan, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi tempat makhluk gaib itu bersembunyi. Energi putih menekan, menutup celah di mana makhluk berada. Tidak berselang lama, terdengar suara jeritan dalam sunyi. Bersamaan dengan itu, tubuh dari sosok gaib tersebut berputar-putar, lalu perlahan melebur menjadi kabut tipis yang kemudian menghilang tanpa jejak. Perlahan tapi pasti, tanaman yang tadinya layu mulai menunjukkan tanda kehidupan. Daunnya sedikit bergetar, seolah menarik energi baru dari cahaya yang mengalir di udara. Bang Pian menarik nafas panjang, merasakan lapak itu telah kembali seimbang. Ia berjalan ke tengah lapak, menatap Irwan yang masih berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, namun penuh rasa kagum. "Gimana Bang?" tanya Irwan penasaran. "Alhamdulillah, lapak abang sekarang udah bersih. Cuman ada tugas nih buat abang," balas Bang Pian yang membuat Irwan merasa lega mendengarnya. "Tugas apa ya Bang?" tanya Irwan penasaran. "Besok pagi, abang beresin lagi tempat ini. Nah, kalau nemuin pot atau polybag yang baunya amis atau anyir, abang buang jauh-jauh dari tempat ini ya," balas Bang Pian menjelaskan. "Yang lebih penting lagi, abang jaga kebersihan tempat ini. Usahain jangan ada pot-pot kosong yang berceceran di mana-mana. Pokoknya mulai besok, abang bersihin dah ini tempat," imbuh Bang Pian lagi. Lapak tanaman milik Irwan itu kini telah bersih dari energi gelap yang mengurungnya. Namun pengalaman malam itu mengajarkan bahwa menjaga energi baik lebih penting daripada sekedar menyingkirkan kejahatan sementara.
Bang Pian berdiri sejenak di tengah lapak, menatap deretan tanaman yang kini terlihat hidup dan segar. Udara lembab yang tadinya terasa berat, kini mengalir ringan, membawa aroma tanah basah dan daun segar yang menenangkan. Ia menutup mata, merasakan keseimbangan energi yang baru tercipta. Setiap pot, setiap rak, setiap sudut lapak memancarkan getaran lembut, seolah lapak itu menghela nafas lega setelah lama terkurung dalam simpul-simpul gelap. Tanpa suara, cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya meresap ke tanah, menutup celah-celah energi yang mungkin masih tersisa dan memastikan tidak ada yang bisa kembali. Irwan yang berdiri di dekat Bang Pian menatap sekeliling dengan rasa kagum yang bercampur lega. Tubuhnya yang sebelumnya tegang kini melunak dan matanya menatap tanaman-tanaman miliknya dengan penuh harap. Meski ia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, tapi dia masih bisa merasakan kedamaian yang nyata di sekitarnya, kedamaian yang sebelumnya sempat hilang. Bang Pian menepuk bahu Irwan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah aman. Ia pun perlahan melangkah keluar dari lapak, menutup terpal dan membiarkan cahaya lampu jalan menembus ke dalam. Di luar, malam telah semakin larut, tapi kini suasana di sekitarnya terasa lebih hidup. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bang Pian memandang sekali lagi lapak kecil itu. Ia tahu dunia gaib tidak pernah sepenuhnya lenyap dan gangguan bisa datang kembali kapan saja. Namun ia percaya, selama energi baik dijaga, selama doa dan niat tulus tetap mengalir di dalamnya, lapak itu akan tetap terlindungi. Dengan senyum tipis dan langkah tenang, Bang Pian meninggalkan lapak Irwan, meninggalkan jejak kedamaian yang kini meresap di antara pot-pot tanaman, membiarkan malam menyelimuti kawasan Bintaro dengan tenang. Lapak itu yang dulu sepi dan penuh ketakutan kini bernafas lagi, dan bagi Irwan, malam itu menjadi pengingat bahwa kehidupan, meski sesekali terhambat oleh kegelapan yang tidak terlihat, selalu bisa kembali cerah dengan perlindungan, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi yang tak kasat mata. Selesai. Demikianlah kisah dari Bang Pian yang ditulis oleh Bang Untung di Wen Antoni. Pamit undur diri dulu saya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.